Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, masih bersama saya Fakhrul Zainal Alabi dalam tema perceraian. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin mencoba mereview fatwa organisasi terbesar, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, berkenaan dengan perceraian di pengadilan agama. Langsung saja kita mulai. Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tentang kedudukan talak di pengadilan agama. Bahsul Masail telah menetapkan 4 poin fatwa. Yang pertama, apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu dihitung talak yang pertama, dan sejak itu pula dihitung iddahnya. Iddah ini adalah masa tunggu, ya, masa tunggu bagi seorang istri yang ditalak oleh suami, yaitu selama 3 kali suci, ya, atau sekurang-kurangnya 90 hari, ya. Itu adalah masa tunggu bagi seorang istri. Pada masa tunggu itu, seorang istri itu tidak boleh menerima pinangan orang lain, apalagi sampai menikah dengan orang lain. Saya kira ini poin 1 cukup jelas. Kemudian poin kedua, jika suami telah menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya, jika masih dalam waktu iddah raja'iyah. Ya, jadi poin 2 ini adalah mafhum mukhalafah dari poin yang ke-1. Jadi ketika suami sudah menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, ya, maka jatuh, ya. Jadi talak di luar pengadilan agama itu jatuh, ya. Ditegaskan dalam poin 2 ini, ya. Maka ketika dia mengucapkan talak lagi di pengadilan agama, ya, di depan hakim agama, maka itu adalah jatuh talak yang kedua. Jika memang talak yang kedua itu masih di dalam masa iddah raja'iyah, ya, dalam masa iddah raja'iyah setelah tadi, ya, pada talak yang pertama yang dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan agama dengan talak 1 raja'i misalnya, ya, kemudian belum habis masa 3 bulan, ya, suami tadi mentalak lagi di depan hakim agama, talak, maka jatuhlah talak raja'i yang kedua, ya. Sedangkan perhitungan iddahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya iddah yang terakhir, yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut, ya. Jadi masa iddahnya bersambung terus, ya. Ketika dimulai lagi talak yang kedua, maka dihitung lagi dari situ, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya, dan seterusnya. Saya kira cukup jelas. Kita lanjut poin ketiga. Jika talak yang di depan hakim agama itu dijatuhkan setelah habis masa iddah, maksudnya di sini adalah iddah raja'iyah, ya, atau di dalam masa iddah bain, maka talaknya tidak diperhitungkan. Kenapa tidak diperhitungkan? Jelas saja, karena kalau sudah habis masa iddah raja'iyah, ya, maka mereka sudah bukan suami istri lagi, ya. Sehingga kalau suami mengucapkan talak, ya, atau mantan suami mengucapkan talak, itu tidak jatuh orang dia bukan suami istri lagi, ya. Jadi disinilah nanti perbedaannya. Rujuk di dalam masa iddah raja'iyah itu bisa dilakukan tanpa akad nikah baru, ya. Nah, sedangkan kalau mereka mau kembali setelah habis
masa iddah istri, ya, maka mereka harus melakukan akad nikah baru sebagaimana yang mereka lakukan ketika pertama kali mereka menikah, ya. Nah, begitu juga apabila suami melakukan talak dengan talak bain, ya. Untuk bisa kembali, ya, dengan istri yang telah ditalak bain itu harus dengan akad nikah baru, ya. Oleh karena itulah talaknya tidak diperhitungkan karena mereka bukan suami istri lagi, ya. Mudah-mudahan bisa jelas, ya. Kita lanjut poin keempat, ini yang terakhir dari poin 42 Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, jika talak di depan hakim agama itu dilakukan karena terpaksa atau sekedar menceritakan talak yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan juga, ya. Saya kira ini juga cukup jelas. Jadi inilah 4 poin, ya, hasil dari fatwa Bahsul Masail tentang kedudukan talak di pengadilan agama, ya. Nah, sekarang kita ingin melihat apa dasar atau rujukan dari Bahsul Masail dalam menetapkan fatwa tersebut. Yang pertama yaitu kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Yang kedua kitab Nihayatul Zain karya Syekh Muhammad Nawawi. Yang ketiga kitab Tuhfatul Muhtaj karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang keempat, yang terakhir adalah kitab Bugyatul Mustarsyidin karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, ya. Nah, dalam menetapkan fatwa tersebut, ya, 4 kitab fikih inilah yang menjadi dasar atau menjadi pedoman, menjadi rujukan dari Bahsul Masail untuk menetapkan fatwa tersebut, ya. Nah, terlihat sekali di sini, ya. Keempat kitab ini adalah kitab-kitab dalam lingkungan mazhab Syafi'i, ya, karena para pengarangnya sendiri adalah para ulama di dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa metode yang Bahsul Masail gunakan dalam menetapkan fatwa kedudukan talak di pengadilan agama adalah dengan menggunakan metode yang disebut dengan qauli, ya, yaitu mengambil, ya, atau mencari atau merujuk langsung ke dalam kitab-kitab fikih yang membicarakan tentang talak atau perceraian, ya. Sehingga ketika sudah ada, ya, jawabannya ditemukan di dalam kitab-kitab fikih tersebut, ya, yang pada intinya menyatakan talak itu adalah hak prerogatif suami, ya, dimanapun kapanpun suami menjatuhkan maka dia sah, ya. Maka karena sudah ada di dalam kitab fikih, ya, Bahsul Masail tinggal mengambil saja, ya, dan menjadikan itu sebagai rujukan dalam fatwa mereka, ya. Demikianlah sedikit review tentang fatwa Nahdlatul Ulama berkenaan dengan perceraian di pengadilan agama. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.